berkat pengampunan-Mu Tuhan, maka hidupku berarti ya Bapa di dalam surga. Berkat kemurahan-Mu Tuhan, berkat anugerah-Mu Tuhan, yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupanku Tuhan. Engkau yang telah mati, disalibkan dan dikuburkan Tuhan hanya untuk kehidupan kami umat manusia yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Engkau yang mencari kami Tuhan, Engkau yang memanggil kami ya Bapa di dalam surga. Engkau cari kami Tuhan ketika kami masih hidup di dalam dosa Tuhan. Engkau panggil kami Tuhan ketika kami masih hidup di dalam lumpur dosa ya Bapa di dalam surga. Betapa besar kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Pengampunan-Mu ya Bapa di dalam surga, yang memulihkan setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Makasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mensyukuri anugerah Tuhan, berkat Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati pagi hari yang indah Tuhan. Boleh menikmati napas kehidupan dan boleh menikmati kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Sebentar ya Bapa dalam surga, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan firman-Mu adalah firman yang hidup ya Bapa di dalam surga. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa atas segala sesuatu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu adalah terang di dalam kehidupan kami ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini Tuhan. Itu sebabnya ya Bapa di dalam surga, kami butuh firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami saat ini Bapa. Demikian juga Bapa dalam surga, setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang membuka pintu hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah kiranya Bapa Engkau pakai mulut, bibir, dan lidahku Tuhan sebagai saluran berkat-Mu di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai renungan di pagi hari ini dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Lukas pasal 19 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang merindukan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Seorang tokoh yang boleh jadi tokoh ini sangat dibenci, sangat dijauhi oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Saya akan baca
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yaitu akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali membaca ayatnya yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Satu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan, mengapa orang-orang di dalam dalam ayat yang ke-7 itu dikatakan bersungut-sungut, ya, bahkan juga ada stigma yang disampaikan oleh orang-orang pada waktu itu, bahwa Yesus, ya, menumpang di rumah orang berdosa. Mengapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang bersungut-sungut ketika Sakeus, ketika Yesus mau menumpang di rumah daripada Sakeus? Mengapa mereka bersungut-sungut? Mengapa mereka memberikan stigma kepada Sakeus bahwa Sakeus adalah orang berdosa? Padahal sebenarnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara umum Alkitab menjelaskan, Alkitab mengatakan bahwa semua manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini tanpa terkecuali sudah jatuh ke dalam dosa. Atau, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa semua manusia adalah manusia berdosa. Itu sebabnya di dalam Roma, suratan Rasul Paulus mengatakan bahwa semua manusia tidak ada yang benar. Tetapi di pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang bersungut-sungut, ada orang yang memberikan stigma kepada Sakeus, kalau Sakeus ini adalah orang berdosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa pekerjaan daripada Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Ya, tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemungut cukai tentunya berbeda dengan pemungut cukai yang ada sekarang ini ataupun yang bekerja di bea dan cukai. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang-orang pada waktu itu bersungut-sungut? Karena pekerjaan daripada Sakeus adalah pemungut cukai, bahkan juga kepala pemungut cukai. Ada apa rupanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pekerjaan ini? Ya, Sakeus sebagai pemungut cukai, sebagai kepala pemungut cukai, dia bekerja untuk orang-orang Romawi, ya,
Dia bekerja untuk orang-orang Romawi, untuk memungut pajak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang pemungut cukai, ya, bahwa dia diberikan tugas oleh pemerintahan Romawi untuk memungut pajak kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan sebagai pemungut pajak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya Sakeus tidak mempunyai gaji dari pemerintah Romawi pada waktu itu. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena dia tidak punya gaji, maka saudaraku, pemungut cukai, orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai pada waktu itu, kalau yang akan dia tagih, ya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang pada waktu itu sangat membenci mereka yang bekerja sebagai pemungut cukai. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang-orang mencibir, bahkan juga orang bersungut-sungut dan memberikan stigma kepada Sakeus bahwa Sakeus adalah orang berdosa. Karena apa, saudaraku? Karena Sakeus bekerja ataupun bekerja untuk pemerintahan Romawi, di mana pada waktu itu, saudaraku, bangsa Israel masih berada dalam penjajahan ataupun masih berada di dalam kendali bangsa Romawi. Tetapi ada hal yang menarik di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sekalipun Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai, bahkan juga dikatakan ia seorang yang kaya raya, tetapi ada satu kerinduan yang begitu luar biasa di dalam dirinya, ya, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Sakeus ini seorang kepala pemungut cukai, bahkan juga dia seorang yang kaya raya, ya, tetapi ada satu kerinduan di dalam dirinya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bertemu dengan apa yang dia rindukan itu, untuk bertemu dengan apa yang dia impikan itu, untuk bertemu dengan pribadi yang dia harapkan, yang dia cita-citakan itu, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak segampang yang dia harapkan, ya. Karena dikatakan kebenaran firman Tuhan di sini, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada sebuah kerinduan yang dalam di dalam dirinya, sampai dikatakan ia berupaya, dia berusaha untuk dapat melihat seperti apa sebenarnya sosok daripada yang dia impikan itu, yang dia harapkan itu. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, ada satu persoalan yang membuat dia tidak dapat melihat pribadi, tidak dapat melihat sosok yang diharapkan tersebut. Dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, dia tidak dapat melihat, tidak berhasil karena banyak orang, sebab badannya pendek, ya. Dikatakan dia tidak berhasil melihat Yesus karena apa? Karena banyak orang, ya. Karena memang pada waktu itu ada banyak orang, bahkan kerumunan orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan persoalan yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena dikatakan badannya pendek. Artinya, saudaraku, di antara sekian banyak orang tersebut, maka dia adalah salah satu orang yang berpostur tubuh pendek. Sehingga ini menghalanginya untuk
melihat, bahkan juga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi luar biasanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak menyerah terhadap keadaan, dia tidak menyerah terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya pada waktu itu. Ya. Dia tidak berkata seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya sudahlah badanku memang pendek, ya sudahlah saya tidak dapat melihat Yesus karena memang badanku pendek. Tetapi dikatakan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Tadi dikatakan dia berusaha. Walaupun dia sudah berupaya, tetapi dia juga tidak mampu melihat sosok daripada Tuhan Yesus itu. Tetapi dijelaskan juga di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Sakeus ini badannya pendek, orangnya pendek, tetapi saudaraku ternyata bahwa akalnya tidak pendek. Ya, dia tidak mempunyai akal yang pendek. Setelah dia berupaya untuk melihat seperti apa sosok daripada Tuhan Yesus itu dan dia mengalami kegagalan, lalu dikatakan saudaraku, dia berlari-lari mendahului orang tersebut. Tadi dia berupaya untuk melihat seperti apa sosok daripada Tuhan Yesus Kristus itu. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bayangkan ya, ekspresi yang ditampilkan oleh Sakeus di antara kerumunan orang banyak itu dan badannya yang pendek itu, tentunya kita dapat bayangkan ekspresi seperti apa yang dilakukan oleh Sakeus supaya dapat melihat Yesus. Tentunya bisa saja ekspresi yang dilakukan, dia melompat semampunya, ya. Tetapi walaupun dia sudah melompat, ternyata dia juga tidak bisa untuk melihat Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun Sakeus ini badannya pendek, tetapi ternyata akalnya tidak pendek. Itu sebabnya dia cari upaya lagi. Setelah dia gagal melompat untuk melihat seperti apa sosok daripada Tuhan Yesus tersebut, ya, dia cari upaya yang lain. Sehingga dikatakan tadi dia berlari-lari mendahului orang banyak itu. Jangan pikir saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk berlari-lari di antara kerumunan orang banyak bukan hal yang gampang, ya. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berlari ke sana kemari, dia pun akan menubruk orang, dia pun akan menabrak orang. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berlari-lari, bisa saja juga kakinya akan bersentuhan dengan kaki orang lain. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah perjuangan yang begitu luar biasa yang ditampilkan, yang dilakukan oleh Sakeus hanya untuk bertemu dengan pribadi yang bernama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini tentunya menjadi sebuah pembelajaran, bahkan juga sebuah teladan yang perlu kita teladani dari seorang Petrus, ya, seorang Sakeus, ya. Ketika kita ingin menggapai sesuatu, ketika kita ingin meraih cita-cita kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, atau ketika kita ingin datang kepada Tuhan, tentunya ada pergumulan, ada persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi bagaimana sikap dan tindakan kita, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita ingin menggapai apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan tersebut. Apakah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita langsung berkata, ya memang
sudah ini yang menjadi kelemahan saya. Saudaraku, yang menjadi kelemahan daripada Sakeus yang bisa kita lihat di sini bahwa dia mempunyai postur tubuh yang pendek. Tetapi saudaraku, lihat baik-baik, dengarkan baik-baik. Kelemahan yang dimiliki oleh Sakeus tidak menjadi alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sakeus walaupun dia sebagai kepala pemungut cukai, walaupun dia dikatakan kaya, tetapi ada sisi kelemahan yang ada di dalam diri Sakeus. Dan memang itulah manusia. Dan memang itulah manusia yang dicipta oleh Tuhan tersebut. Walaupun dikatakan kebenaran firman Tuhan bahwa manusia dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan. Walaupun manusia dicipta oleh Tuhan demikian sempurna, tetapi bukan berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bahwa kita manusia ini tidak mempunyai kelemahan, tidak mempunyai kekurangan. Sakeus dikatakan bahwa dia adalah kepala pemungut cukai dan dikatakan dia adalah orang kaya. Tetapi ada sisi kelemahan, ada sisi kekurangan daripada Sakeus tersebut. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sakeus tidak menyerah dengan kekurangannya. Sakeus tidak menyerah dengan kelemahannya. Sakeus tidak fokus kepada yang namanya kelemahannya. Justru saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelemahannya itu memacu dirinya untuk sampai kepada tujuannya, untuk sampai kepada harapannya tadi, untuk sampai kepada cita-citanya tadi, yaitu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Kelemahan yang dimiliki oleh Sakeus tidak menjadi alasan untuk berbuat sesuatu. Sekali lagi, kelemahan yang dimiliki ataupun kekurangan yang dimiliki oleh Sakeus tidak menjadi alasan untuk melakukan sesuatu. Betapa banyaknya orang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena dia melihat kekurangan dirinya, karena dia melihat kelemahan dirinya saudaraku, sehingga dia menyerah, sehingga dia berhenti, sehingga dia tidak berbuat sesuatu. Ada banyak orang seperti itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Sakeus tidak. Sesudah dia berusaha, sesudah dia melompat di antara orang banyak itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan dia gagal. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kebenaran firman Tuhan, dia berlari-lari mendahului orang banyak tersebut. Dan itu pun dia masih gagal. Sehingga ada satu upaya yang dia lakukan supaya dia minimal bisa melihat sosok yang dia rindukan, sosok yang dia harapkan tersebut. Dikatakan firman Tuhan saudaraku, lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sakeus ini orang yang luar biasa. Tentunya saudaraku, sebagai seorang kepala pemungut cukai dan seorang kaya, harusnya dia punya gengsi yang demikian tinggi. Ya, harusnya dia menjaga image, menjaga harga dirinya. Ya. Seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya, lalu dia berlari-lari ke sana kemari hanya untuk melihat sosok yang bernama Tuhan Yesus. Sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia bisa saja merasa canggung. Dia bisa saja menjaga image, ya, menjaga sikap dari orang lain. Tentunya kalau dia berlari-lari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus akan mencari perhatian daripada orang banyak. Ya.
Bahkan bukan sampai di situ saudaraku, dia lihat pohon ara lalu dia panjat itu pohon ara. Ini pun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dapat menjadi bahan perhatian orang lain. Tapi sekali lagi, dia sesungguhnya tidak sedang mencari perhatian. Tetapi dia sedang berupaya, dia sedang berusaha bagaimana caranya untuk bertemu dengan sosok yang dia rindukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memanjat pohon ara pun tentunya bukan sesuatu hal yang gampang bagi dirinya, bagi Sakeus sendiri. Ya, sebagaimana saudaraku kalau kita lihat gambar, ya, bahwa pohon ara itu sering diidentik dengan pohon yang besar, dan tentunya ya, dibandingkan dengan Sakeus yang kecil, yang tubuhnya pendek, maka dia pun akan berjuang untuk memanjat pohon ara tersebut. Bisa saja saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia panjat, ya, dia terjatuh. Tetapi walaupun dia terjatuh, dia tetap bangun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perjuangan yang demikian luar biasa yang ditampilkan oleh Sakeus. Dan perjuangan yang dilakukan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus membuahkan hasil yang baik, membuahkan hasil yang manis, yang begitu luar biasa, yang tentunya menjadi sukacita yang begitu luar biasa di dalam dirinya. Ibaratnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengimpikan sesuatu, kalau kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan seseorang, dan harapan kita itu tercapai, ya, tentunya ada kebahagiaan yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri kita. Demikian juga Sakeus ini.